Yang namanya hijrah berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, jangan dibawa stres. Jalani aja sampai beres biar sukses, brother. Berproses, step by step, sedikit demi sedikit, tahap demi setahap. Memang kita perlu dilatih, brother. Dan bagaimana cara melatih proses hijrah? Terus belajar. Maka bangga banget Kang Boni dari Bandung ke sini supaya pengen banget ngebuktiin sama teman-teman yang di Bandung dan teman-teman yang ada di Jogja. Berangkat dari Bandung, semangat kami pengen belajar karena kami tahu salah satu kunci istiqomah adalah ilmu yang paling banyak. Gak bisa jadi amal, gak bisa jadi iman kalau ilmunya gak ada. Maka ketika ilmu, iman, amal, brother. Amalnya kurang semangat, mungkin imannya yang kurang kuat. Iman kurang kuat, mungkin ilmunya yang kurang banyak. Maka ketika di Masjid Jogokarian, Masya Allah kajiannya banyak banget. Al-jaza ala qadril masal. Allah memberikan balasan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kalau makin sulit mendapatkan nikmat belajar, nikmat hijrah, ini makin besar lagi balasannya. Banyak akhwat yang datang ke kajian ditanya sama orang tuanya, mau kemana? Mau kajian terus setiap hari, nggak bosen apa gitu. Ada yang laki-laki datang ke kajian, ngorbanin teman-temannya, bro kemana bro? Gua mau kajian, sok suci, gitu sih, sok alim. Sampai ada misalkan, mohon maaf kalau di keningnya ada biru sedikit, ada tapak kening biru, disebut sama temannya, lu digigit kobra di mana bro? Masya Allah. Ahwat ada yang pakai kerudung, tadinya yang kerudungnya cuma dililit, kemudian dihijrah sedikit, diproses, akhirnya hijabnya kemudian mulai syar'i panjang, sampai akhirnya lebar, disebut kelelawar bro. Udah rada panjang sedikit, ada yang pakai cadar, ketika pakai cadar diteriakin sama temennya, kata gua dalamnya cowok itu kayaknya. Hina terus, caci, maki, hinaan dalam proses hijrah kita, gak boleh pantang menyerah kita berada, terus maju. Lebih baik dihina dalam kebermanfaatan kebaikan daripada kita dalam kemaksiatan dihina. Udah maksiat dihina lagi. Udah ada yang bilang gini, nantinya begini soalnya kalau misalkan aktivis dakwah masih pacaran, masih kita senantiasa melakukan kemaksiatan yang besar berarti. Mendingan gua lah jomblo dan gua nggak ke masjid daripada dia sering sholat, sering kajian tapi pacaran. Keluar nanti kata-kata orang liberal begitu. Mending gue lah gak pacaran dan gue gak ke masjid. Tapi lihat daripada yang itu di masjid tapi pacaran, apa kata kita berarti? Maka akhirnya kita menjadi cerminan bagi teman-teman kita, bagi orang lain. Karena yang kita bawa bukan diri kita aja. Kang Boni yang Kang Boni bawa bukan Kang Boni aja. Ada nilai-nilai Islam yang dibawa. Maka ketika touring ada sampah kita buang, ada orang yang butuh pertolongan kita bantu. Nikmat berada. Ketika naik motor menggali hikmah di perjalanan, ketika diam, kita parkir, didatengin sama teman-teman kota lain, datang dari teman-teman kemarin dari daerah apa tuh, Brebes, Banyumas, di Banyumas didatengin sama teman-teman, udah makan belum, udah minum belum, ayo mau istirahat di tempat kami istirahatnya, Masya Allah, baik terus asik banget. Karena ketika menerapkan nilainya kita ngebawa nilai-nilai Islam. Makanya tagline-nya Muslim on Wheels, Ride for Syiar. Ride hard, pray hard. Bukan susah sholat ya. Ride hard, pray hard. Ride for Syiar. Kemana-mana kita bawa syiar. Setiap sampai di satu wilayah kita ajak mereka untuk sholat. Kita ajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Karena kita tahu kita juga dulunya punya masalah. Karena kita juga tahu, kita sebelum hijrah juga repotnya luar biasa, brother. Asli, kita dihina. Para bikers dulu kita sebelum berhijrah, masa lalu yang kelam. Kalau Kang Boni inget tahun 2012 yang dulu, Masya Allah, subhanallah. Saya nikah dengan seorang wanita yang Masya Allah. Darut Tauhid, ketika dari Darut Tauhid, saya nikah tahun 2012, brother. Itu kemudian saya datengin ini, wah cewek cantik banget. Kemudian saya lihat, oh sering ngaji, datengin sama saya di Masjid Darut Tauhid itu. Begitu turun beres dari kajian, saya datengin, Assalamualaikum Ukhti, boleh kenalan nggak? Itu teman SMP aku, istri aku. Tadi ya, maaf ya, Bon, aku nggak bisa ketemuan sama kamu. Masya Allah, susah banget ngedeketin cewek soleha itu. Sampai kata dia kalau serius datengin rumah aku ya. Di mana? Di Panjalu Ciamis. Didatengin sama Kang Bon, pakai elf saya, duduk di depan. Elf itu bawanya luar biasa, brother. Ana udah kayak mau mati aja di bawah elf itu.
Sampai Panjalu, Kang Boni turun ketemu rumah kakeknya. Ketika turun di rumah kakeknya, Mas, ini kisah nyata ya. Kakeknya keluar dari rumah, ngelihat saya baru turun dari elep. Kakeknya punya anjing di luar halamannya. Dipanggil anjingnya, Boni, 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 Boni. Bah, sama. Ini ke siapa? Boni, Boni, Boni. Nama anjingnya Boni berarti. Begitu masuk ke rumahnya baru ngobrol, ada apa gitu ya, kalau orang Sunda kan, ada apa, punya maksud apa, kalau pakai bahasa Sundanya, ayah maksud naon kan gitu. Makanya Jawa di Indonesia translate ada maksud apa kesini. Kemudian saya katakan, saya sayang sama anak kakek, saya cinta sama anak kakek, saya ingin menikahi cucu kakek. Langsung kata dia, tanya ke istrinya, ke barangnya, ke jenisnya, Ma, Teh Rini, ini ada Kang Andi Boni dari Bandung, mau nikah sama Kang Boni. Dengan tersipu malu dia menyatakan, diterima akhirnya. 6 bulan, setahun nikah. Ketika sudah menikah ternyata istri membeli kucing dalam karung. Ketika masa lagi ngedeketinnya, kalau azan langsung, maaf saya mau sholat dulu. Padahal di masjid anak nggak sholat, brother. Nggak pernah sholat. Maka ketika sudah nikah, Masya Allah, Subhanallah, istri lagi sholat, saya tendang. Istri baca Quran, saya larang. Semuanya, karena saya dulu ateis, nggak percaya sama yang begitu-begituan. Cuman saya semangat pengen ngedapetin wanita aja, gitu aja. Maka begitu deket ini, stres nih, nemenin proses hijrah saya, macam-macam sampai akhirnya itu sampai saya nggak jarang pulang. Mohon maaf bang. Ketika pulang, wah, bau sesuatu, bahkan ada ketagihan dalam sesuatu. Sampai akhirnya ditemenin sama istri, sampai berhenti semuanya. Makanya saya kurus, berarti nggak bisa gendut-gendut. Kata orang kalau udah nikah bakal gendut. Ini Kang Boni kurus, harus nikah lagi atau gimana ya? Nah, kemudian ketika dalam prosesnya ditemenin terus, baru akhirnya luluh hati kami. Singkat cerita, ketika sudah berhijrah, memutuskan untuk sholat, memutuskan untuk ngaji, memutuskan untuk ke masjid, mulai datang ujian, usaha hancur sehancur-hancurnya. Saya bilang sama istri saya, Ma, katanya kalau orang sudah rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ke masjid, bakal dijamin rezekinya sama Allah. Kenapa saya udah sholat, udah baca Quran, udah rajin ke masjid, tapi masih malah jadi seret rezeki saya? Malah jadi nggak ada usaha saya, malah jadi hancur usaha saya. Papa tahu nggak? Allah itu sayang sama Papa. Kan manggilnya Papa sama Mama ya. Kenapa gitu, Mam? Yang pertama, Papa harus sadar. Dulu Papa kayak gimana orangnya? Ingat saya masa lalu yang dulu. Kemudian kata istri saya, Allah selalu punya cara. Yang pertama, untuk membersihkan harta Papa. Yang kedua, untuk menghapus dosa-dosa Papa. Menerima nggak Pak? Kalau ini cara Allah untuk membersihkan harta Papa, menghapuskan dosa-dosa Papa, terima Pak. Nggak akan sanggup kita disiksa nanti Pak. Mending di dunia.